Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Neng Aminah dan juga teman saya Siska Amelia akan mempresentasikan analisa laporan keuangan, yaitu analisa perubahan pendapatan. Nah, di sini ada pentingnya analisis perubahan penghasilan dan biaya. Menurut ilmu ekonomi, pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Menurut akuntansi, ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan. Ada juga dua konsep penting, yaitu pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan. Ada juga earning process, proses pembentukan pendapatan. Konsep terjadinya pendapatan. Pendapatan dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya operasi perusahaan, produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Realization process. Proses realisasi pendapatan. Pendapatan dianggap terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau atas dasar kontrak penjualan. Perubahan laba bruto dan analisisnya. Keuntungan kotor adalah selisih hasil penjualan terhadap harga pokok barang yang dijual. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan kotor adalah perubahan salah satu atau kombinasi dari hal-hal sebagai berikut. 1. Perubahan jumlah satuan fisik produk yang dijual. 2. Perubahan dari jenis-jenis produk campuran atau penjualan campuran. 3. Perubahan dalam unsur biaya produksi, yaitu bahan baku, biaya buruh, dan biaya pabrik lainnya. Perubahan laba bruto dan analisisnya yaitu masih seperti tadi, yaitu yang sekarang itu analisis keuntungan kotor dapat dihitung melalui pendekatan dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis keuntungan kotor berdasarkan data historis. Analisis keuntungan kotor berdasarkan biaya standar dan anggaran. Yang ketiga yaitu perencanaan keuntungan penjualan dan biaya. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba, perlu dihitung titik impas, break even, yang dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana dalam operasinya, perusahaan tersebut tidak memperoleh laba dan tidak menderita. Analisis titik impas sangat bermanfaat bagi manajemen dalam menjelaskan beberapa keputusan operasional yang penting dalam 3 cara yang berbeda namun tetap berkaitan, yaitu 1. Pertimbangan tentang produk baru dalam menentukan beberapa tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, sebagai kerangka dasar penelitian pengaruh ekspansi terhadap tingkat operasional. Yang ketiga, membantu manajemen dalam menganalisis konsekuensi penggeseran biaya variabel menjadi biaya tetap karena otomisasi kerja dengan peralatan yang canggih. Berbagai macam bentuk rasio antar perkiraan di laporan rugi laba sehubungan dengan analisis perubahan pendapatan. Yang pertama yaitu setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau operasinya sehari-hari selalu membutuhkan modal kerja, working capital. Modal kerja ini misalnya digunakan untuk membayar upah buruh, gaji pegawai, membeli bahan mentah, membayar persekot, dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang gunanya untuk membiayai operasi perusahaan. Yang kedua yaitu laporan keuangan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, dan ada neraca. Operating ratio yaitu rasio untuk mengukur biaya operasi terhadap penjualannya. Semakin kecil angka rasio menunjukkan kinerja yang semakin baik.
Jadi, rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Fungsi analisis rasio keuangan. 1. Berguna bagi seseorang perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kedua, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan supplier. Yang keempat, menentukan tingkat kesehatan perusahaan customer. Yang kelima, menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Yang keenam, menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah dan menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. Yang ketujuh, menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. Yang kedelapan, menentukan tingkat kekuatan keuangan pesaing atau kompetitor. Yang kesembilan yaitu menentukan besarnya tingkat kerusakan yang dihadapi perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek sesuatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Yang kedua, rasio aktivitas atau activity ratio, yaitu rasio ini melibatkan pada beberapa aset, kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Yang keempat yaitu rasio investasi. Merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih. Laba bersih adalah nilai keuntungan atau kelebihan pendapatan dari aktivitas perdagangan dalam suatu periode tertentu, di mana nilai tersebut sudah dikurangi oleh beban pajak penghasilan. Cara menghitung laba bersih yaitu yang pertama, laba bersih dibagi laba kotor, dikurang beban usaha. Yang kedua, beban usaha dibagi beban operasional ditambah beban non-operasional. Yang ketiga, laba sebelum pajak, bunga, penyusutan, amortisasi, EBITDA dibagi beban bunga dikurang biaya operasional. Yang keempat, laba sebelum pajak dan bunga, EBIT dibagi EBITDA dikurang biaya penyusutan dan amortisasi. Yang kelima, laba sebelum pajak, EBIT dibagi beban bunga ditambah pendapatan bunga dikurang EBIT. Menurut Jumingan 2006 halaman 165, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih itu adalah naik turunnya jumlah unit barang yang dijual dan harga jual per unit. Yang kedua yaitu naik turunnya harga pokok penjualan. Perubahan harga pokok penjualan ini dipengaruhi oleh jumlah unit yang diberi atau diproduksi atau dijual dari harga per unit atau harga pokok per unit. Yang ketiga yaitu naik turunnya biaya usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual, variabel jumlah unit yang dijual, variasi dalam tingkat harga dan operasi perusahaan. Yang keempat, naik turunnya pos penghasilan atau biaya non-operasional yang dipengaruhi oleh variasi jumlah unit yang dijual. Variasi dalam tingkat harga dan kebijaksanaan dalam pemberian atau penerimaan. Yang terakhir, naik turun pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya laba diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak. Adanya perusahaan dalam metode akuntansi. Demikian presentasi dari kami kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.